Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Syahwa Saputri. Kali ini saya akan membahas tentang overview of learning disability. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah definisi dari learning disability itu sendiri, atau biasa disebut dengan kesulitan belajar. Nah, definisi dari kesulitan belajar ini adalah keadaan di mana seseorang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dia memiliki hambatan atau gangguan, sehingga orang tersebut ini dalam melaksanakan pembelajarannya ia tidak dapat memaksimalkan kemampuan yang dia miliki. Nah, kemampuannya ini bisa berupa ilmu pengetahuan maupun ilmu keterampilannya, sehingga dia tidak dapat memaksimalkan potensi-potensinya dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah karakteristik kesulitan belajar, termasuk ke dalam slow learner, cedera otak minimal, hambatan persepsi, dan disleksia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Disleksia ini adalah hambatan pada belajar membaca, khususnya yang berkaitan dengan pengkodean. Dan selanjutnya disgrafia adalah kesulitan berat dalam belajar menulis termasuk tulisan tangan. Selanjutnya diskalkulia adalah hambatan berat dengan belajar konsep matematika atau dalam pembelajaran konsep yang menggunakan perhitungan. Selanjutnya ada dispraksia, gangguan pemrosesan pendengaran, dan ketidakmampuan belajar nonverbal. Dispraksia ini adalah kesulitan melakukan gerakan kompleks termasuk gerakan otot yang diperlukan untuk berbicara. Sedangkan gangguan pemrosesan pendengaran adalah kesulitan membedakan suara yang sama ketika atau dengan maupun diucapkan. Dan ketidakmampuan belajar nonverbal adalah ketidakmampuan untuk mengingat nama atau kata-kata untuk objek umum. Dan yang terakhir ada persepsi visual atau defisit motorik. Ini adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara latar, depan, dan belakang, nomor huruf, bentuk, objek, dan simbol yang tampak serupa. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah anak kesulitan belajar atau tidak dengan cara identifikasi. Yang pertama, anak terus-menerus menebak ketika membaca. Kedua, kesulitan memahami dan mengikuti petunjuk. Yang ketiga, berbicara dengan baik tetapi membaca dengan buruk. Yang keempat, kesulitan yang sangat berat dalam identifikasi. Yang kelima, bingung atau kesulitan dalam membedakan kata dan huruf yang mirip seperti B dan D, P dan Q, atau dengan kata-kata yang mirip seperti mama dan papa. Yang keenam, kesulitan mengungkapkan pikiran. Yang ke-7 adalah kesulitan memahami waktu dan jarak. Yang ke-8 kesulitan menghafal kata-kata dan matematika dasar. Yang ke-9 rentang perhatian yang pendek atau mudah terlari perhatiannya. Yang ke-10 strategi belajar yang buruk. 11 terlalu aktif, tidak aktif, atau hanya tidak termotivasi. Yang ke-12 bingung kiri, kanan, atas, dan bawah. Selanjutnya, ini ada contoh anak dengan kesulitan belajar. Nah, sebelum mencari diagnosis untuk kesulitan belajar, pastikan untuk mengecualikan hambatan seperti hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, hambatan intelektual, keterlambatan perkembangan, dan gangguan perilaku emosional. Masalah dengan perbedaan tugas akademik dan belajar antara yang diharapkan dan pencapaian aktual. Gangguan dalam pemrosesan psikologis dasar. Rata-rata manusia memiliki skor IQ atau kecerdasan 100. Jika kita bergerak ke kanan, kita akan melihat skor 115. Skor ini adalah skor IQ rata-rata tinggi. Jika kita ke kiri, skor akan menjadi 85 dan skor ini adalah skor IQ rata-rata rendah. Yang penting untuk diingat adalah skor antara 85 dan 115 dianggap rata-rata. Siswa dengan ketidakmampuan belajar cenderung jatuh dalam kisaran rata-rata ke rata-rata tinggi dalam hal skor IQ. Dalam hal 80-an yang rendah atau kisaran IQ yang lebih rendah biasanya tidak mungkin bagi siswa dengan ketidakmampuan belajar berada di wilayah ini. Jadi, mengapa melakukan tes IQ? Kami mencari masalah dengan ekspresi lisan, pemahaman mendengarkan, ekspresi tertulis, keterampilan membaca dasar, pemahaman membaca, perhitungan matematika, dan penalaran matematika untuk mencari tahu kategori mana yang akan sesuai untuk ketidakmampuan belajar. Dulu ada sistem di mana kita melihat prestasi dan perbedaan antara skor IQ dan prestasi. Nah, seperti rumus yang cacat secara statistik, perbedaan kemampuan prestasi, sulit dan mahal untuk diimplementasikan, skor IQ tidak dapat diandalkan dalam kemampuan membaca, konsep yang tidak berguna di kelas awal, metode identifikasi, tunggu sampai gagal. Selanjutnya,
Penyebab kesulitan belajar. Nah, penyebab kesulitan belajar ini terbagi atas prenatal, natal, dan postnatal. Terjadi karena perubahan sel otak, turun-temurun dan diturunkan dari orang tua, dan ketidakseimbangan biokimia di otak pengaruh di lingkungan sekitar. Pada masa prenatal atau sebelum melahirkan, bisa terjadi karena penyakit atau cedera selama atau sebelum kelahiran, obat-obatan dan penggunaan alkohol selama kehamilan, dan ketidakcocokan RH dengan ibu atau jika tidak diobati. Nah, pada masa natal atau pada masa persalinan prematur atau lama, anak kekurangan oksigen, berat badan rendah saat lahir. Dan pada masa postnatal biasanya terjadi karena penyebab pasca kelahiran termasuk cedera kepala dan anak kekurangan nutrisi serta adanya zat beracun seperti timbal kekerasan pada anak. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Yang pertama, kita membuat instruksi sederhana dan helas. Yang kedua, mengajar siswa untuk menggunakan strategi memori. Yang ketiga, menggunakan representasi visual atau pemetaan. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk berlatih apa yang telah mereka pelajari. Yang kelima, mengajar siswa untuk melacak bagaimana mereka belajar dan merekam kinerja mereka. Yang keenam, memberikan penghargaan dan pujian. Yang ketujuh, membuat perancah instruksi atau scaffold instruction. Selanjutnya ada caution regarding RTI, sedikit bukti tentang keefektifan untuk identifikasi. Sebagian besar penelitian hanya terfokus pada membaca. Banyak guru gagal menggunakan instruksi berbasis bukti di tingkat 1. Nah, terlalu banyak variabilitas dalam apa yang terjadi di tingkat 2. Lalu sebagian besar model RTI diterapkan di sekolah dasar awal sebelum keterampilan yang dibutuhkan lebih kompleks. Mungkin terlalu banyak daur ulang antara tingkat 1 dan tingkat 2 ketika siswa benar-benar membutuhkan tingkat 3. Selanjutnya ini ada beberapa ukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi ketidakmampuan belajar adalah skala kecerdasan Wechsler untuk anak-anak atau WICHRI, penilaian akademik, observasi, pekerjaan siswa, analisis sampel, dan yang terakhir ada wawancara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertimbangan pendidikan dan transition. Nah, pertimbangan pendidikan ini meliputi matematika. Anda mungkin ingin menggunakan instruksi yang dipimpin guru eksplisit dengan koreksi kesalahan langsung. Nah, selanjutnya ada membaca. Kita dapat fokus pada instruksi phonics dan pembacaan berulang. Lalu menulis. Kita dapat melihat self-regulate, pengembangan strategi, dan ada ilmu pengetahuan dan studi sosial. Kita dapat fokus pada peningkatan konten, penyelenggaraan grafis, dan mnemonik. Dan ada direct instruction. Instruksi langsung adalah strategi pengajaran yang luar biasa yang mencakup analisis tugas urutan naskah dan pelajaran cepat, praktek, serta kelompok kecil. Lalu peer tutoring, tutor sebaya, di mana Anda dapat menggabungkan tutor sebaya di seluruh kelas, atau transisi strategi pembelajaran dengan bantuan sebaya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang transition. Transition ini merupakan aspek-aspek seperti ketekunan, kemampuan untuk menetapkan tujuan, intervensi pendidikan yang luas, serta pelatihan kejuruan atau pekerjaan berkualitas tinggi. Selanjutnya, menerima kelemahan dan kelebihan, lingkungan kerja yang mendukung, akses ke jaringan dukungan sosial yang kuat, serta kemampuan untuk mengendalikan hidupnya sendiri. Lalu ada persiapan tenaga kerja. Nah, pada persiapan tenaga kerja ini yang perlu disiapkan adalah seperti kemampuan dasarnya, keterampilan fungsionalnya, lalu kerja dan belajar. Lalu ada persiapan pada kuliah. Persiapan kuliah ini mencakup dukungan berkelanjutan, adanya konsultasi, dan belajar strategi. Lalu membuat pilihan berdasarkan pada informasi, seperti rencana transisi atau pada ringkasan kinerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang akomodasi untuk membantu anak-anak dengan ketidakmampuan belajar. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang akomodasi apa saja yang dibutuhkan untuk membantu seorang anak yang kesulitan belajar. Nah, yang pertama ada mengizinkan siswa untuk mendemonstrasikan pembelajaran dalam berbagai cara. Nah, yang kedua menyediakan waktu yang ekstra untuk anak ketidakmampuan belajar. Yang ketiga, memiliki pencatat atau rekaman audio sesi kelas. Nah, selanjutnya teks video.
video yang berisikan teks agar anak itu mengerti. Selanjutnya menggunakan buku teks audio. Lalu selanjutnya ada program komputer yang menyediakan suara ke teks atau semua jenis output suara. Itu saja, sekian dan terima kasih.